Psikotes IPDN 2020. Tes logika aritmatika. Tes terdiri atas deret angka. Yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan analisa dalam memahami pola-pola kecenderungan tertentu dalam wujud deret angka, untuk kemudian memprediksikan hal-hal lain berdasarkan pola tersebut. Tips: jangan terpaku pada deret hitung atau deret ukur perhitungan matematika saja, yaitu jangan terpaku pada 3-4 angka terdepan dalam deret, namun ada kalanya Anda melihat deret secara keseluruhan. Karena pola bisa berupa urutan, pengelompokan berurutan maupun pengelompokan loncat. Dua, ingat keterbatasan waktu. Jangan terlalu asik dan terpaku hanya pada sebuah soal yang penasaran ingin Anda pecahkan. 3. Bisa melatih kemampuan Anda dari buku-buku tes masuk sekolah kedinasan atau CPNS untuk materi deret hitung atau deret ukur. Tes logika penalaran. Tes ini terdiri atas deret gambar baik 2 maupun 3 dimensi. Mengukur kemampuan Anda dalam memahami pola-pola atau kecenderungan tertentu dalam wujud gambar, untuk kemudian melakukan prediksi berdasarkan pola tersebut. Tips: konsentrasi, hati-hati, dan teliti karena bentuk-bentuk yang ditawarkan hampir serupa walau tak sama. Tes logika verbal. Tes ini terdiri atas soal yang berisi sinonim atau antonim atau analog satu kata. Yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan logika Anda terhadap sebuah kondisi untuk melihat sejauh mana Anda memahami sebab akibat suatu permasalahan. Tips: apabila Anda bermasalah dengan konsentrasi dan logika, Anda bisa membypassnya dengan menghafal soal dan jawaban. Karena beberapa kali menghadapi tes ini, soal yang diberikan relatif sama. Tes baum atau menggambar pohon. Tes ini terdiri atas tugas untuk menggambar pohon dengan kriteria berkambing atau dikotil, bercabang dan berbuah, sehingga tidak diperbolehkan kepada Anda menggambar pohon jenis bambu, pisang, semak belukar, ataupun jenis tanaman monokotil lainnya. Tips: walaupun Anda tidak begitu pandai dalam hal menggambar, usahakan menggambar secara detail dan rinci setiap komponen dari pohon tersebut, seperti tangkai, bentuk daun, kerapatan daun, buah, akar, bahkan alur pohon. Untuk hasil yang lebih maksimal, fotolah pohon tersebut, pelajari karakter jenis pohonnya. Kemudian latihlah kemampuan menggambar Anda dengan mengacu pada foto tersebut. Tes menggambar orang. Ketika Anda diminta untuk menggambar manusia, ini dapat memberikan pengetahuan sejauh mana rasa tanggung jawab, rasa percaya diri, dan pengetahuan Anda dalam suatu pekerjaan. Tips: gambar sesuai dengan jenis kelamin. Kemudian yang kedua, gambar sesuai dengan lengkap. Jangan menggambar dalam bentuk kartun atau sketsa. 3. Jenis profesi objek. 4. Gaya posisi objek. 5. Perhatikan garis gambar, tebal atau tipis, besar kecil objek, perlihatkan jari. Hal yang menjadi penilaian dari tes tersebut adalah detail dari Anda ketika Anda menggambar. Goresan-goresan pada gambar tersebut pun menjadi poin penilaian. Tes warteg. Tes ini terdiri dari 8 kotak yang berisi bentukan-bentukan tertentu seperti titik,
garis kurva, 3 garis sejajar, kotak, 2 garis saling memotong, 2 garis terpisah, 7 buah titik tersusun melengkung. Anda akan diminta menggambar kemudian menuliskan urutan gambar yang telah Anda buat. Lalu menuliskan nomor gambar mana paling disukai, tidak disukai, sulit, dan mudah menurut Anda. Yang diukur dalam tes ini adalah emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas subjek. Tips: urutan menggambar sebaiknya Anda buat kombinasi antara sesuai nomor dan acak. Misalnya 1, 2, 3, 4, kemudian 8, 7, 6, 5. Karena apabila Anda menggambar berdasarkan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Anda dipandang HRD sebagai orang yang kaku atau konservatif. Sedangkan apabila Anda menggambar secara acak, misalnya 5, 7, 6, 8, 3, 2, 4, 1, Anda akan dipandang HRD sebagai orang yang terlalu kreatif, inovatif, dan cenderung suka akan breaking the law. Tes Coran atau Pauli. Tes ini terdiri atas gugusan angka-angka yang tersusun secara membujur atau atas bawah dalam bentuk lajur-lajur. Calon pegawai diminta untuk menjumlahkan 2 angka yang berdekatan dalam waktu tertentu di setiap kolom dan menuliskan di sampingnya. Yang diukur dalam tes ini adalah konsistensi, ketahanan, sikap terhadap tekanan, kemampuan daya penyelesaian diri, ketelitian sekaligus kecepatan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Tips: 1. Gunakan pensil biasa atau pulpen saja karena tes ini sangat terikat dengan waktu. Usahakan jumlah angka yang dijumlahkan di masing-masing kolom stabil. Hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan Anda memaksakan diri di awal tes namun tergesa-gesa di pertengahan dan akhir tes. Kendalikan diri Anda untuk menghemat tenaga. Jangan sekali-kali melakukan cheating terhadap waktu maupun hasil penjumlahan. Hal ini akan merugikan Anda sendiri karena justru untuk cheating Anda akan membutuhkan waktu sekian detik untuk memutuskan, dan itu berarti justru membuang waktu dan membuat grafik penjumlahan Anda tidak alami. Empat. Hal yang paling penting dari keseluruhan tes Pauli adalah konsentrasi. Terkadang Anda merasa blank pada pertengahan tes, namun Anda harus bisa bangkit dan fokus lagi pada tes. Untuk itu kondisi fisik sangat berpengaruh. Usahakan tidak begadang dan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat tes karena modal tes ini sangat menyedot energi Anda. Tips gitu: jangan begadang, istirahat cukup, jaga kesehatan tubuh, sarapan sebelum tes karena menguras tenaga dan pikiran, sering berlatih soal, percaya diri dan optimis saat mengerjakan. Berdoa, serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mungkin sekian untuk materi psikotes masuk IPDN. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar dengan mencantumkan username IG kemudian pertanyaannya, atau bisa juga melalui WhatsApp group, dan kita akan bahas pertanyaannya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.